Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Prodi Perbankan Syariah dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita masuk pada materi pertemuan ke-10 di mata kuliah ini, Ekonomi Makro Islam. Kita bahas, kita diskusikan mengenai krisis moneter, kemudian bagaimana solusi dari sistem moneter Islam untuk menanggulangi hal ini. Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan, mari bersama kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan, supaya yang kita diskusikan hari ini menjadi lebih bermanfaat. Diikuti bersama di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk pada materi hari ini, yaitu krisis moneter dan solusi sistem moneter Islam. Pertama kita lihat di sini sistem moneter saat ini itu dikatakan punya sifat self-destructive, atau dia dikatakan memang sudah sifatnya seperti itu, menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan sistem moneternya saat ini sendiri nih ya. Kenapa? Karena kita lihat beberapa hal di sini. Pertama, karena sistem moneter yang berjalan secara internasional di seluruh dunia saat ini itu berjalan berdasarkan pada debt driven development. Jadi pembangunan berdasarkan pada hutang piutang, yang tentunya kalau dikatakan ekonomi tumbuh ya, tapi namanya hutang memang harus dikembalikan, apalagi ada syarat tertentu biasanya.
yang diberikan oleh si penghutang tadi itu ya. Kedua, kita lihat adanya sistem ini berdasarkan pada bunga, otomatis terikat dengan riba dalam konteks kita sebagai ekonomi makro Islam. Kemudian kita juga lihat berdasarkan pada ilusi uang kertas yang kita pahami, yang namanya uang kertas selalu memunculkan inflasi karena nominalnya yang sangat jauh dari nilai intrinsiknya ini ya. Oke, kemudian kita lihat di sini beberapa akibat yang muncul, yaitu berpengaruh pada pemerataan ekonomi yang tidak berjalan dengan seimbang. Jadi dikatakan di sini angkanya dia tumbuh tapi tidak secara sektor realnya, atau yang kita bahas di semester di pertemuan sebelum UTS sebagai gelembung ekonomi, the bubble of economy. Angkanya besar tapi tidak ada kalau dikaji dilihat dari kenyataannya di lapangan di masyarakat ini ya. Pertama kita lihat yang namanya pinjaman perbankan dengan suku bunga pastinya memerlukan kepastian pengembalian. Apapun yang terjadi, bagaimanapun usaha yang terjadi dari pinjaman tadi, pinjamannya harus kembali dengan tingkat suku bunganya ya. Akibatnya kredit perbankan hanya diberikan kepada peminjam yang memiliki jaminan kredit, yaitu golongan kaya saja. Jadi dikatakan hanya orang-orang kaya saja yang punya akses pada kredit perbankan. Sebaliknya, golongan miskin tidak pernah mempunyai bagian dari pinjaman kredit perbankan ini karena tidak adanya jaminan yang bisa diberikan. Itulah kenapa dikatakan secara angka dia tumbuh, pertumbuhannya tumbuh tinggi tapi tidak dengan pemerataannya ini ya. Oke, akibat kedua tentu berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi. Pertama kita lihat kemudahan kredit akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi yang kita lihat saat ini sekarang memang dunia berjalan dengan cara seperti ini. Semuanya seakan dipermudah, kita mau membeli barang ataupun barang yang baru itu juga bisa dengan mudah, bisa dicicil, bisa kredit, tentunya konsumsi meningkat. Tapi di sisi lain kita juga bisa lihat tingginya konsumsi akan mengurangi tabungan masyarakat. Ini juga bukan hal yang baik. Karena ketika tabungan itu sedikit, maka dikatakan uang beredar di masyarakat terlalu besar, maka muncullah inflasi, maka jatuhlah nilai tukar rupiah kita terhadap dolar dan sebagainya. Kemudian rendahnya tabungan masyarakat otomatis juga akan meningkatkan suku bunga. Di sini dari segi perbankan mereka tentu akan memikirkan cara bagaimana masyarakat mengembalikan dananya kepada perbankan, bisa kembali menabung di perbankan, melakukan investasi, maka di sini ditingkatkanlah suku bunganya. Oke, peningkatan suku bunga akan menurunkan investasi. Tentunya ini tadi hal yang menarik bagi masyarakat. Mereka akan kembali melakukan tabungannya di bank, melakukan investasi dengan obligasi perbankan, dengan sukuk perbankan dan sebagainya. Tapi di sisi lain investasi di sektor realnya akan menurun. Jadi ini seperti dua sisi koin ya. Di satu sisinya dia akan terlihat tumbuh, tapi di satu sisi yang lebih utama dia malah turun. Ini yang terjadi. Maka rendahnya investasi ketika perekonomian sektor realnya tidak tumbuh, perekonomian di sektor barang dan jasa tidak tumbuh, sedangkan sebaliknya di sektor pasar modal yang ditumbuhkan, di sektor pasar uang, sektor saham, reksadana, obligasi dan sebagainya, maka tentunya di sini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Akan semakin minim kesempatan kerja, akan muncul pengangguran baru, kemiskinan baru, dan sebagainya. Oke, ketiga kita lihat juga berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi. Suku bunga selalu mengalami perubahan, dikatakan fluktuasinya sangat tinggi. Kadangkala dia naik, juga kadang dia turun, begitu cepatnya fluktuasi pada suku bunga. Kemudian tingginya volatility akan menyebabkan tingginya ketidakpastian dalam pasar modal.
karena dikatakan di sini volatility ini dikatakan kestabilan dalam konteks ekonomi. Jadi di sini karena tingginya ketidakstabilan ini, maka kemudian dalam pasar modal pun juga berpengaruh. Masyarakat akan menurunkan tingkat investasinya di sini ya. Investor akan memilih investasi jangka panjang, akan memilih jangka pendek, bukan investasi jangka panjang. Dalam artian investasi jangka pendek di sini, maka dana yang ada daripada digunakan untuk membuat sebuah usaha baru, untuk membuka toko keduanya, membuka pabrik keduanya, dia akan pilih untuk investasi jangka pendek. Dia bermain di pasar modal, dia beli saham, dia beli reksadana, dia beli obligasi dan sebagainya. Maka di sini investasi jangka pendek itu hanya akan ada muncul keuntungan jangka pendek pula, capital gain pada dasar saham, forex dan keuangan yang sudah pasti sifatnya spekulatif. Spekulatif dalam Islam selalu terikat dengan namanya riba, maisir dan goror ini ya. Akibatnya investasi di pasar ini, pasar keuangan ini akan terlihat lebih menarik ketimbang investasi pada sektor real. Jadi di sini masyarakat akan memilih investasinya di sektor ini, bukan investasi di sektor real yang bisa menumbuhkan ekonomi, itu tidak dipilih ini ya. Oke, kita lihat fakta-fakta yang ada, bagaimana sistem moneter yang ada saat ini yang terjadi di dunia. Pertama kita lihat pada tahun 1970-an, omset pasar uang hanya beredar 15 miliar US dollar di seluruh dunia ini ya. Tapi demikian pada tahun 1980-an, dalam 10 tahun omsetnya meningkat 4 kali lipat menjadi 60 miliar US dollar. Meningkat lagi dalam 20 tahun berikutnya menjadi 1,3 triliun US dollar atau menjadi 20 kali lipat dari tahun 80 ini ya. Oke. Kita lihat faktanya, omset yang ada saat ini di pasar uang itu sama dengan 6 kali lipat daripada nilai perdagangan di sektor real yang tentunya memerlukan kerja keras dan tetesan keringat. Jadi itu tadi, investasi jangka pendek yang dipilih sedangkan investasi jangka panjang ditinggalkan. Maka kemudian terjadi ketimpangan sangat besar saat ini. Investasi pada sektor pasar uang nilai totalnya 6 kali lipat daripada investasi di sektor real. Ini kalau dibiarkan terus tentunya akan punya dampak yang sangat negatif terhadap perekonomian makro di seluruh dunia ini ya. Oke, kemudian fakta-fakta lain kita lihat. Menurut Profesor John Gray dari Oxford University menyebutkan motif transaksi murni dalam pasar uang berubah menjadi perdagangan derivatif yang penuh dengan motif spekulasi. Jadi ketika harga sahamnya naik dia jual, ketika harga saham turun dia beli dan sebagainya. Ya, spekulatif di situ. Hanya 5% dari total 1,2 triliun US dollar tadi yang kemudian mengalir pada sektor yield, dan selebihnya adalah transaksi spekulatif murni. Jadi murni hanya melihat turun naiknya harga saham tadi yang sama sekali tidak akan mendorong pertumbuhan di sektor yield. Ini ya, kita lihat faktanya dari angka yang besar tadi hanya 5% yang kemudian bisa beralih fungsi kepada sektor yield. Sisanya 95% hanya berhenti di sektor itu saja. Kemudian kita lihat fakta-fakta berikutnya. Pertama di sini dari penelitian yang dilakukan Bank of International Settlement (BIS) menyebutkan di sini total turnover perdagangan foreign exchange bulan April 89 itu di angka 620 miliar US dollar setiap hari perdagangan di sektor pasar modal ya ini ya. Kemudian meningkat jauh pada April 95 dalam 6 tahun mencapai 1,2 miliar US dollar per harinya.
Meningkatnya hal ini terjadi karena meningkatnya derivatif kontrak, future and options. Jadi berkaitan dengan derivatif tadi, spekulasi yang hanya melihat turun naiknya harga saham, bukan pada fungsi yang aslinya dari saham itu kan semestinya berjalan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di perusahaannya, itu ya semestinya. Kemudian pada bulan Maret 1995, posisi nilai total ini sudah mencapai 40.700 miliar US dollar dengan volume hariannya 839 miliar US dollar. Nilai yang sangat jauh timpang lebih besar perbandingannya dengan volume harian di sektor yield ekspor impor yang hanya 26 miliar US dollar. Jadi di sektor pasar modal itu investasi hariannya perputaran harian di angka sekian 839 miliar US dollar. Sedangkan kalau kita lihat pada sektor realnya, pada sektor barang dan jasa hanya tumbuh di angka 26 miliar per US dollar per day per hari. Ini ya sangat jauh 1:40. Oke, kemudian fakta berikutnya berdasarkan pendapat teori dari Maurice Allais, pemenang Nobel Ekonomi 92, melakukan penelitian ditemukan volume spekulatif cash flow dari negara-negara G7, jadi negara-negara besar dunia, Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat dan sebagainya. Nilai totalnya 34 kali lebih 34 kali lipat dibandingkan dengan cash flow pada transaksi barang dan jasa. Jadi 1:34. Jadi satunya untuk transaksi sektor real, 34-nya pada transaksi di sektor keuangan. Oke, kita lihat lagi fakta-fakta berikutnya. Dalam pasar uang saja terdapat bubble ekonomi yang sangat besar, 80 triliun US dollar per tahun. Jumlah yang nilainya 20 kali lipat melebihi nilai perdagangan dunia yang ada di angka 4 triliun US dollar per tahun ya. Jadi 1:20. Satunya untuk sektor real, 20-nya untuk sektor moneter. Maka kita lihat artinya gelembung itu saja bisa membeli seluruh yang diperdagangkan di sektor real 20 kali lipat dari dimensi yang ada ya. Dalam artian kalau kita lihat yang sudah kita bahas sebelum UTS yang namanya gelembung ekonomi ini angkanya besar, tapi tidak demikian halnya dengan kenyataan di sektor real. Maka yang namanya gelembung mungkin yang pernah dulu kita mainkan waktu zaman anak-anak ya, waktu zaman TK, zaman SD pasti pernah main yang namanya gelembung itu, gelembung sabun. Itu semakin ditiup dia semakin besar tapi sangat rentan. Ketika ada goncangan sedikit dia langsung pecah. Pun demikian dengan ekonomi moneter saat ini. Gelembungnya terus membesar dan tentunya akan menjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Diprediksi dalam beberapa waktu ke depan akan muncul situasi yang lebih buruk daripada depresi ekonomi tahun 1929. Jadi di dunia salah satu krisis ekonomi terbesar itu muncul tahun 1929. Nanti diprediksi dengan kondisi saat ini akan muncul krisis yang lebih hebat daripada tahun itu ya. Oke, kita lihat di sini corak ekonomi moneter konvensional. Semuanya berjalan berdasarkan dengan suku bunga. Maka kemudian uang yang beredar pun fungsinya sudah berubah jauh. Yang awalnya sebagai alat tukar yang menjadi salah satu pendorong sektor ekonomi real, kemudian berubah uang menjadi komoditas. Uang digunakan hanya untuk membeli uang yang lain dalam bentuk yang lain. Maka muncullah kredit dan spekulasi yang sering muncul di pasar modal. Maka muncullah pasar moneter, adanya uang, modal, obligasi, derivatif, saham, reksadana dan sebagainya. Maka inilah corak ekonomi moneter modern. Terjadinya dikotomi yang sangat besar antara sektor real dengan sektor moneter. Jadi sektor moneter tumbuh dengan angka yang sangat besar tadi, tapi tidak demikian halnya pada ekonomi di sektor real yang cenderung mandek.
Oke, kita lihat berikutnya implikasi dari adanya ekonomi moneter konvensional. Apa yang terjadi ketika sistem moneternya berjalan dengan cara yang tadi ini ya. Kita lihat pertama terhambatnya sinergi sektor real dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan dalam struktur ekonomi. Akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme fixed and predetermined returns, maka di sini sektor moneter menyedot sangat besar peredaran uang. Akibatnya performa real ekonomi secara keseluruhan akan turun jauh. Di sini pada akhirnya akan membuat ketimpangan interaksi usaha, eksploitasi sumber daya yang terjadi semakin besar, kemudian perkembangan ekonomi yang semu. Jadi secara angkanya dia tumbuh signifikan, tapi tidak demikian halnya secara fungsi dan manfaatnya, ya, tidak produktif. Oke, kemudian kita lihat di sini beberapa kronologi timeline krisis moneter dunia yang pernah terjadi. Jadi di sini ada kronologi krisisnya, kemudian penyebabnya. Pertama dikatakan muncul 1860 yang terjadi ketika di Amerika Serikat ada pembukaan bank baru sampai 19 kali lipat. Maka dengan pembukaan bank baru otomatis akan memunculkan mata uang yang baru, peredaran uang baru, maka muncullah inflasi saat itu. Terjadilah krisis moneter pertama. Kemudian ada krisis internasional di New York, Amerika 1907. Kemudian kita juga lihat adanya Perang Dunia I juga berdampak sangat besar dalam ekonomi. Pun demikian runtuhnya rezim uang emas yang kemudian tidak lagi digunakan sebagai standar moneter dan sebagainya. Ini nanti ya bisa dilihat di slide-nya. Beberapa krisis moneter yang terjadi di dunia di tahun ke tahun, berapa penyebabnya dan sebagainya ada di sini. Hingga akhirnya kalau kita lihat di Indonesia, krisis terjadi di tahun 1997. Krisis keuangan di Asia Tenggara, di Thailand, Malaysia, Indonesia akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. Jadi hutang ditutupi dengan penciptaan uang baru, maka kemudian terjadilah hyperinflasi saat itu. Ekonomi jatuh dengan sangat tinggi. Sekarang kita lihat di sini sebetulnya bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan sistem moneter Islam terhadap pertumbuhan ekonomi secara realnya. Jadi kita lihat di sini ekonomi yang tumbuh di real sektor yaitu adanya perdagangan, penciptaan dan produksi dan konsumsi dalam sektor barang dan jasa. Jadi tentunya ini di sini juga berkaitan dengan mustahik dan muzaki. Karena kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, ekonomi makro Islam, salah satu instrumen utamanya adalah penggunaan siswaf sebagai instrumen ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Maka kita lihat di sini lingkaran biru besar yang muncul. Jadi kita analogikan di sini seperti Google Maps ya. Kalau yang sering kita lihat yang namanya biru itu kan lancar. Jadi di sini jalurnya sangat besar dengan warna biru yang terang, sangat lancar. Ekonomi yang terjadi di sektor real ini ya. Maka muncullah pertama ekonomi sektor moneter dengan salah satu instrumennya adalah suku bunga yang kemudian di sini memunculkan lingkaran merah, atau kalau kita analogikan lagi dengan Google Maps yang namanya merah itu macet. Jadi di sini mulailah lingkaran macet pertama dengan adanya suku bunga. Oke, meningkat lebih macet lagi, lingkaran macetnya lebih besar dengan adanya tingkat spekulasi yang terjadi di pasar modal, di saham, di obligasi dan sebagainya. Maka di sini lingkaran merahnya semakin besar, lingkaran birunya semakin kecil, bisa kita lihat ya. Kemudian terjadi lagi adanya tambahan judi. Jadi kita lihat adanya perjudian yang saat ini juga tumbuh menjadi industri sangat besar di dunia. Itu kemudian memunculkan lingkaran merah besar yang baru, semakin mengecilkan lingkaran biru yang tadinya lancar. Ini ya. Terakhir diperparah dengan adanya korupsi.
Jadi kita lihat sektor real semakin mengecil, sedangkan sektor moneter tumbuh dengan sangat besarnya. Pertumbuhan di sini bukan pertumbuhan yang positif karena berkaitan dengan hutang piutang, dengan adanya spekulasi dan sebagainya. Ini ya. Oke, maka kita lihat di sini tadi perbedaan kondisi antara sebelum dan setelah pertumbuhan di sektor moneter. Sebelum sektor moneter tumbuh, perdagangan perekonomian secara real tumbuh dengan sangat positif. Lingkaran biru besar di sini ya. Jadi lingkaran biru besar dengan garis biru yang kalau diistilahkan di Google Maps, biru itu lancar. Di sini jalurnya juga besar. Adanya perputaran barang dan jasa secara produktif. Maka kemudian muncullah aktivitas keuangan tadi, adanya riba, adanya spekulasi, adanya judi, adanya korupsi. Semakin hari semakin memperkecil lingkaran biru tadi. Lingkaran biru yang tadinya besar, lingkaran biru yang tadinya sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi, semakin hari semakin kecil, semakin terkikis oleh lingkaran merah yang semakin besar. Aktivitas ekonomi non produktif membuat perputaran barang dan jasa semakin hari semakin kecil. Inilah faktanya ya. Oke, maka kita lihat di sini bagaimana sebetulnya solusi yang ditawarkan melalui sistem keuangan Islam terhadap kondisi moneter tadi yang kita lihat saat ini, adanya krisis moneter, adanya ketimpangan antara sektor real dengan sektor moneter tadi. Pertama kita lihat sektor keuangan dalam Islam pada dasarnya hakikatnya selalu berkaitan dengan arus uang, di mana aktivitas utamanya adalah investasi. Maka di sini terjadilah hubungannya sangat erat dengan sektor real. Aktivitas investasi menjadi sangat tidak produktif karena investasinya dialirkan pada sektor keuangan jangka pendek, bukan pada investasi sektor real jangka panjang. Maka dikatakan corak ekonomi Islam sebenarnya adalah aktivitas ekonomi di sektor real. Kemudian kita lihat eksistensi lembaga keuangan Islam pada dasarnya bermaksud untuk memperlancar aktivitas ekonomi tadi, mempertemukan kelompok defisit dengan kelompok surplus, adanya sistem bagi hasil, adanya sistem kerjasama dan sebagainya. Adanya kontrak-kontrak investasi, sistem jual beli dengan mekanisme utama yaitu profit loss sharing bagi hasil. Maka di sini sektor keuangan dalam Islam akan sangat mendukung pertumbuhan di sektor real, tidak memperbolehkan aktivitas yang berdasarkan suku bunga, aktivitas spekulasi, judi dan sebagainya tadi, dan hal-hal lain yang tentunya diharamkan oleh syariah Islam. Maka di sini instrumen yang ditawarkan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam dan sebagainya. Ini di sini sejatinya akan sangat positif jika diterapkan dengan benar dengan kebijakan yang sesuai untuk menumbuhkan perekonomian di sektor real, ya. Maka kita lihat di sini bagannya sistem keuangan Islam berdasarkan teori dari Profesor Dr. Saiful Azhar Rosli dari Universitas Al-Azhar Mesir, menyebutkan di sini adanya Islamic Financial System, sistem keuangan syariah yang kemudian kalau kita lihat tentunya ada surplus dan defisit karena menggunakan sistem bagi hasil tadi. Jadi keuntungan dibagi pun dengan kerugian juga sama dibagi. Maka muncullah di sini direct financial market, sektor keuangannya muncullah pasar modal syariah. Bahwasanya pasar modal sejatinya juga bukan hal yang buruk jika pasar modalnya tadi diterapkan dengan emiten yang benar. Jadi sahamnya memang murni saham perusahaan yang kemudian dialirkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perusahaan tadi, ya. Maka selain direct financial market juga muncul indirect financial market. Ada takaful, unit trust, merchant banks, finance companies, Islamic money market, ya. Oke, maka kita lihat di sini terakhir sinergi dari aktivitas ekonomi Islam, ekonomi makro Islam
Itulah tadi kenapa sebetulnya fungsi dari lembaga keuangan Islam itu sangat besar. Adanya lembaga keuangan Islam akan menjembatani antara perusahaan dengan rumah tangga. Maka muncullah di sini market yang besar. Market yang besar, ekonomi sektorialnya akan tumbuh. Maka di sini dari segi dana hisbahnya juga akan muncul pada Baitul Mal. Dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf tumbuh ke arah positif, ya. Oke, terakhir kita lihat di sini intinya adalah di sini dengan adanya perbankan, lembaga keuangan syariah, lembaga hisbah, otoritas pasar, dan Baitul Mal, semuanya ditujukan untuk menumbuhkan pasar atau market pada ekonomi sektorial, bukan pada ekonomi sektor moneter tadi yang punya banyak kelemahan, yang punya banyak celah, punya banyak kekurangan tadi, ya. Kita lihat, ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WhatsApp kita. Kita sambung diskusi di sana. Oke, kita akhiri. Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.